Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua dimanapun berada? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita dari salah seorang narasumber yang hobi berburu pada tengah malam. Cerita ini datang dari salah satu narasumber yang kita sebut saja namanya Jatmiko. Jatmiko ini memiliki hobi berburu di tengah malam untuk berburu kancil, rusa, dan binatang lainnya. Di mana pada suatu malam saat Jatmiko ini berburu, dia tidak bisa menemukan jalan pulang di daerah hutan Sumatera. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Jatmiko yang tinggal di daerah Sumatera yang memiliki hobi berburu di tengah malam. Jatmiko ini kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan atau bisa dibilang buruh harian lepas. Sama seperti dua temannya ini yang memiliki satu hobi sama Jatmiko. Ya, kita sebut saja nama dua teman Jatmiko ini yaitu Dodi dan Denny. Dodi dan Denny ini bekerja di salah satu perkebunan sawit, di mana Dodi dan Denny ini sebagai pemanen sawit. Dan mereka ini tinggal tidak jauh dari rumahnya Jatmiko. Dan kebiasaan mereka untuk mencari hiburan dan melepaskan hobi dengan berburu kancil, rusa, dan binatang lainnya. Nah, pada malam itu, Jatmiko ini bertemulah dengan Denny dan Dodi di salah satu warung kopi yang biasa mereka duduk ngobrol dan nongkrong di dekat rumah mereka. Lalu si Jatmiko ini pun berinisiatif atau memberi saran. Dot, saya ada target baru loh, kata si Jatmiko ini. Apa itu, Miko? Kata si Denny. Kita belum masuk daerah hutan yang arah ke selatan, kata Jatmiko ini. Dan si Dodi pun bilang kepada Jatmiko dan si Denny, bagaimana kalau malam minggu besok kita berburu di daerah sana? Dan Denny pun menjawab, nah pas tuh, minggu kan kita nggak kerja. Bagaimana kalau malam minggu besok kita habiskan waktu kita berburu di hutan selatan sana? Setelah mereka bertemu dan berembuk atau sepakat untuk berburu pada malam minggu itu, dan mereka pun menyiapkan apa yang akan mereka bawa untuk berburu di arah hutan sebelah selatan sana. Nah, masing-masing di antara mereka ini menyiapkan senjata untuk berburu. Masing-masing mereka membawa senter dan alat penerangan lainnya. Kalau senjata tajam seperti golok, itu pasti mereka bawa. Karena terkadang mereka berburu pada malam itu, mendapatkan satu ekor kancil, langsung mereka sembelih di daerah sana. Nah, dan setelah mereka menyiapkan peralatan-peralatan untuk mereka berangkat berburu nih, itu tempat yang mereka datangi ini membutuhkan waktu perjalanan 1 jam. Dan mereka biasanya berangkat berburu itu di atas jam 8 malam. Dan sebelum mereka masuk ke daerah tempat mereka berburu nih, di pinggiran hutan yang ingin mereka masukin ini nih, ada rumah saudaranya si Jatmiko. Dan sepeda motor mereka pun dititipkan di rumahnya saudara Miko. Lalu mereka pun berjalan kaki untuk memasuki hutan yang bagian selatan ini. Setelah mereka bertiga menyusuri jalan setapak untuk menuju ke hutan tersebut, biasanya mereka ini sudah tahu di daerah dan seperti apa tempatnya yang biasanya banyak tempat binatang yang akan mereka buru ini. Ya, mereka ini sudah sering berburu tengah malam. Jadi mereka bertiga ini sudah tahu di mana sarangnya rusa ataupun sarangnya kancil. Mereka bertiga ini sudah paham. Tapi di sini setelah lumayan jauh mereka berjalan memasuki hutan tersebut, mereka sama sekali tidak mendapati adanya tanda-tanda hewan buruan mereka. Dan di sini Jatmiko pun memutuskan untuk
Bro, kita istirahat dulu di sini. Bagaimana kalau kita ngopi dulu? Mungkin ini masih kurang malam untuk kita berburu. Jadi kita ngopi aja dulu. Kata si Jatmiko ini. Dodi dan Denny di sini, ya baiklah, kita ngopi aja dulu di sini. Nanti kisaran pukul 11 malam kita jalan lagi. Coba-coba cari tempat sarangnya Kancil. Nah, pas lagi asik nih mereka ngopi di tengah hutan itu, ya mereka bertiga ini duduk saling berhadapan. Dan tidak disangka, di saat mereka ngopi, itu ada yang memanggil Dodi. Suara itu sangat keras dan dapat didengar oleh si Denny dan si Miku ini. Suara itu seperti suara serak parau. Suaranya ini ngebas banget di telinga mereka. Dodi, Dodi, Dodi. Di sini pun mereka saling bertatapan dan langsung memegang senjata mereka masing-masing. Miku spontan, bulu kuduknya langsung berdiri. Dan Denny pun langsung berbicara kepada Dodi. Dot, ada yang memanggil kamu, kata Denny ini. Dan si Miku pun langsung melirik ke arah si Dodi. Dan di sini seperti biasa mereka tahu apabila ada yang memanggil di tengah hutan, jangan sampai ada yang menyaut. Itu kebiasaan yang mereka lakukan pada saat berburu tengah malam. Kopi yang mereka minum di sini pun belum habis semua. Dodi melihat di belakang Miku itu seperti ada bayangan bayangan hitam melintas di belakang Miku. Dodi pun langsung mengambil senjatanya. Di sini Dodi langsung menghidupkan senter yang dia punya, tapi senter yang dia punya sama sekali tidak mau menyala. Dan berulang kali si Dodi menghidupkan senter, tap, 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 tapi senternya sama sekali tidak mau menyala. Dan tak lama si Jatmiko pun melihat, ada juga yang melintas di belakang Denny. Yang melintas di belakang Denny bayangan hitam, sangat cepat langsung menghilang. Sontak mereka bertiga pun panik dan mereka bertiga pun langsung menghidupkan senter yang mereka pegang masing-masing. Tapi di sini senter yang mereka pegang sama sekali tidak ada yang menyala satupun. Jelas di sini mereka bertiga panik. Kenapa senter yang mereka kenakan tidak ada satupun yang menyala. Dan gelas kopi yang ada di tanah di tempat mereka ngopi itu udah berserakan tanpa sengaja mereka tendang. Dan di sini Jatmiko dan Dodi pun bertanya, Den, mana korek apimu? Kita hidupkan saja kayu atau sampah di sini. Dan Denny pun merogoh kantongnya untuk mengambil korek api dan untuk menyalakan salah satu sampah atau ranting-ranting. Tapi di sini korek api yang dipegang Denny sama sekali tidak bisa digunakan. Dan mereka pun semua berjongkok dan terdiam. Hanya bisa yang mereka lihat itu saling pandang memandang antara mata ke mata. Tak lama terdengar lagi suara yang memanggil Dodi. Dodi, Dodi. Suara itu jelas terdengar di telinga mereka. Dan tak lama bayangan hitam yang mereka lihat sekelibas mata mereka itu tiba-tiba bayangan besar meninggi dan menutupi mereka yang sedang jongkok bertiga. Dan di sini mereka seperti diselimuti dengan kegelapan. Yang awalnya mereka bisa melihat ke arah atas, melihat bulan atau awan, itu setelah bayangan itu menutupi mereka, mereka sama sekali tidak bisa melihat cahaya bulan ataupun cahaya bintang yang ada di atas langit. Dan mereka pun mencoba untuk melihat arah jalan mereka waktu datang ke tengah hutan itu. Dan di sini Dodi pun mengajak Miku dan si Denny untuk berdiri untuk berjalan menelusuri jalan waktu mereka datang. Tapi di sini mereka bertiga ini tidak dapat menemukan jalan yang waktu mereka tempuh, jalan ke tengah hutan tadi. Mereka berjalan mencari jalan itu dengan cara
mengingat atau mengabal jalan yang sudah mereka telusuri tadi. Tapi lagi-lagi mereka tidak dapat menelusuri jalan yang mereka jalani tadi. Dikarenakan mereka tidak bisa melihat dengan pandangan yang awalnya mereka datang ke tempat itu. Yang mereka rasakan pandangan mereka tidak jauh, atau yang dipandang mereka itu gelap, seperti diselimuti kain hitam. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk duduk di tanah tempat mereka berdiri itu. Dalam keadaan panik dan suasana pun semakin malam, mereka bertiga ini pun sempatlah membaca istighfar dan membaca surat-surat pendek yang mereka hafal. Dan tak lama, kegelapan pun berubah perlahan-lahan menjadi agak terang. Dan mereka pun sudah dapat melihat cahaya bulan sudah mulai menembus sela-sela daun dari pohon besar. Dan akhirnya mereka mendapati jalan setapak yang mereka lewati tadi. Tapi tidak habis di sini. Setelah jalan ini mereka lewati kembali, itu mereka ternyata mutar-mutar atau tidak menemukan jalan yang benar-benar menuju keluar hutan tersebut. Jadi mereka ini seperti mutar-mutar sendiri di dalam hutan itu. Mereka sama sekali tidak mendapati jalan menuju pinggiran hutan tersebut. Dan setelah sekian lama atau beberapa jam mereka berputar-putar aja di dalam hutan itu, mereka pun merasa kelelahan. Dan mereka tidak tahu lagi di mana posisi mereka waktu ngopi. Mereka duduk waktu awal tadi. Dan senter yang mereka bawa itu pun mereka sudah tidak tahu lagi di mana senter itu, karena waktu mereka panik dalam keadaan ketakutan, mereka tidak ingat lagi senter mereka jatuh di daerah mana. Dan akhirnya sampai azan subuh berkumandang, dan setelah azan subuh ini selesai, baru mereka menemukan jalan yang mereka lewati waktu masuk ke dalam hutan tersebut. Dan ternyata mereka ini ditutupin oleh salah satu penunggu hutan tersebut, yang disebut oleh Jatmiko ini. Yang menutupi atau menyesatkan mereka ini yaitu hantu jangkung, di mana sosok hantu ini memang sangat tinggi dan besar. Nah, sosok inilah yang membuat mereka tersesat dan tidak bisa berbuat apa-apa di tengah hutan tempat mereka berburu ini. Akhirnya mereka menelusuri jalan. Setelah sampai ke pinggiran hutan tersebut, barulah mereka sadar. Ternyata mereka tidaklah terlalu jauh berjalan ke tempat kejadian yang mereka alami ini. Itu hanya setengah kilometer. Dan yang mereka rasakan di sini, mereka sudah jalan keliling-keliling itu sudah berkilo-kilometer, sampai mereka merasa kelelahan sendiri. Dan mereka pun langsung menuju rumah saudaranya Jatmiko ini, tempat mereka menitipkan sepeda motor mereka. Lalu saudaranya Jatmiko ini pun bertanya, waktu mereka mengambil sepeda motor mereka, "Wah, banyak dapat hasil buruan kalian." Dan di sini Dodi pun menjawab, "Wah, boro-boro dapat buruan mas. Senter dan kopi yang kami bawa saja sudah tak tahu kemana tinggalnya." "Loh, kok bisa begitu?" kata saudara Jatmiko ini. Lalu Jatmiko pun langsung menyambar pembicaraan mereka. "Iya mas, kami di dalam disesatin mas. Kami di dalam tidak bisa berbuat apa-apa. Mutar-mutar seperti orang gila. Senter, korek api, kopi yang kami bawa gak tahu lagi entah di mana." "Oh iya," kata saudara Jatmiko ini, "saya lupa memberitahu. Kalau masuk ke hutan ini, baiknya permisi terlebih dahulu. Minta izin dulu dengan penghuni hutan tersebut." Di sini saudara dari Jatmiko ini memang tidak memberitahu sewaktu mereka ingin masuk ke hutan tersebut. Ternyata hutan ini dihuni oleh hantu jangkung. Ya, hantu jangkung ini sebenarnya tidak masalah orang mau berburu, orang mau menangkap hewan atau memasang perangkap hewan.
tidak pernah mengganggu. Tapi kesalahan mereka bertiga di sini, ibarat mereka masuk ke rumah orang tanpa permisi. Dan salah satu penunggu hutan ini paling tidak suka dengan orang yang tidak ada sopan ataupun tidak ada adab. Main selonong boy kata orang itu, masuk ke rumah tanpa permisi dengan pemilik rumah atau permisi dengan penghuni rumah. Wajar saja kalau mereka dibuat seperti itu. Dan mereka pun di sini menunggu. Pukul 7 pagi, keadaan sudah agak terang, lalu mereka bertiga pun masuk lagi ke hutan tersebut untuk mencari senter dan wadah minuman kopinya yang tertinggal di tengah hutan tadi. Tapi di sini mereka sebelum masuk ke dalam hutan untuk mengambil senter dan kopi, cangkir kopi, wadah kopi mereka izin terlebih dahulu. Ya bisa dibilang permisi lah. Nah di sini betul senter dan wadah kopi, cangkir kopi itu ada di sana, masih tergeletak. Dan itu tidak jauh dari rumah saudara Jatmiko ini. Itu cuma setengah kilo perjalanan ke dalam. Dan setelah mereka mengambil senter dan wadah kopi, cangkir kopi yang mereka bawa, dan di sini Dodi pun mencoba menghidupkan senternya kembali. Ternyata senternya bisa hidup dengan normal, tidak mengalami kerusakan. Dan Dodi pun di sini bilang, wah, nggak beres ini. Cukup kali ini aja lah masuk hutan ini. Kapok saya, besok nggak mau lagi saya masuk ke dalam sini. Denny pun berkata juga, iya Dot, kapok juga aku rasanya masuk ke hutan ini Dot. Kita cari tempat lain aja lah. Bahaya katanya, nanti kita nggak bisa pulang. Lalu mereka pun pulanglah menuju rumah saudaranya Jatmiko. Nah setelah mereka mendapatkan pengalaman yang seperti ini, mereka jadi mengurangi hobi untuk berburu malam. Yang biasanya mereka ini berburu tengah malam itu seminggu sekali untuk menyalurkan hobi mereka, itu berubah sekarang jadi 1 bulan sekali. Dan itulah kisah yang dialami oleh Jatmiko sewaktu beliau ini berburu di tengah malam. Dan yang beliau dapatkan bukan hasil buruan, melainkan pengalaman misteri yang sangat menegangkan. Nah inilah kisah yang dibagikan oleh Jatmiko, dan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah yang dialami oleh Jatmiko, yaitu apabila kita mendatangi suatu tempat yang sama sekali kita tidak tahu latar belakang dari tempat ini, baiknya kita permisi terlebih dahulu. Karena kita hidup berdampingan dengan makhluk yang tidak nampak di mata kita. Dan mereka termasuk salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk kita hargai. Nah, apabila ada kesamaan nama dan kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa sahabat-sahabat yang menonton video ini untuk menekan tombol notifikasi agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan dengan cerita yang akan saya bawakan untuk selanjutnya. Dan tanpa dukungan kalian, channel ini tidak akan dapat berkembang. Saya Aang Matalata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.